gimana sih nih proyeksinya, bagaimana sih perspektifnya tentang pembentukan RT dan RW. Kelihatan enteng, simpel dan sederhana, tapi ternyata juga muatan dan dampaknya tidak sederhana karena berkaitan dengan banyak hal, termasuk bantuan sosial, termasuk soal kependudukan dan sebagainya dan sebagainya. Intinya mungkin kayak gitu. Saya sudah memediasi, saya juga sudah menyampaikan janji saya tempo hari di Pos Hansip. Paling lama 7 hari dari saya di sini, saya akan layangkan surat kepada asisten pemerintah, tata pemerintah, Pak Wali Kota, Pak Haji Anwar, Camat, Pak Camat, Pak Lurah, untuk menyampaikan soal ini dengan lampiran notulensi hasil pertemuan kita 8 Agustus 2018. Kopiannya sudah saya kirimkan ke teman-teman, betul ya? Nah, jadi itu inti sarinya. Harapan saya dengan kehadiran beliau, menerima aspirasi apapun pertanyaan Bapak nanti akan saya jawab, sepanjang saya mampu menjawab pertanyaan itu. Tapi kalau bicara kebijakan, saya kan punya pimpinan di Bang ya, ada Pak Camat, ada Pak Wali Kota, biar nanti dibahas bareng-bareng, kita duduk bareng. Paling tidak kehadiran saya, kehadiran Pak Camat, kehadiran anggota Dewan yang terhormat, Kapuskes dari aspek kesehatannya datang. Apalagi nih melihat orang-orang melihat semua nih, orang-orang hadir semua nih. Yang namanya kantor Kelurahan Blok Gebang itu udah diisi kali ya Bang ya. Saya silakan Pak, datang, gak ada masalah buat saya. Bahkan tempo hari yang bawa berkas siapa ya? Ada abang saya berdua, abang saya nih, ketemu di tangga ya Bang ya. Kita terima Pak, kita terima. Abang siapa lagi? Pak Ali Rahman ya. Saya berharap dialog ini, saya minta dialog sehat. Dialog sehat artinya apapun aspirasi itu. Saya udah siapin pulpen baru ini Pak. Pulpen baru nih. Kenapa saya harus pakai batik? Saya pulang dulu Pak, sholat isya saya baru berangkat. Saya tinggal di mana kalau Bapak mau tahu? Sudah antar kota, antar provinsi Pak. Akap sudah di Pondok Gede, tinggalnya di sana. Ya, Jawa Barat gitu kan. Ya kan nyebrang sedikit udah Jawa Barat Bang. Saya datang, kenapa? Saya mahabbah. Saya cinta kepada Bapak dan Ibu sekalian. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serang aja, saya tahu masalah di sini. Tidak mau minta-minta yang lebih-lebih. Pertama dulu secara legalitas. Secara legalitas. Apa itu? Masalah RT RW. Bagaimana kami minta kepada negara, tanggung jawab negara kepada kami, padahal RT RW tidak ada di sini. Hak kami ada kok di sini. Kenapa itu tidak terlaksana? Nah, ini serapan dari kami. Ini sebenarnya sudah berapa kali aku ke instansi pemerintah dan wali kota juga dulu pernah ini masalah ini. Nah, sekarang nih kami sampaikan kepada pihak Komisi A DPR DPRD, dan kebetulan ada reses ya. Kalau nggak salah nih reses ini diajukan dan kalau nggak salah ada juga anggarannya. Jadi terima kasih, kebetulan dikasih waktunya ke sini dan kolaborasi sama Pak Hutapea kalau nggak salah nih. Dan berapa kali Pak Hutapea bilang sama saya tuh, tunggu aja, pasti aku berkolaborasi sama PD Perjuangan. Gitu. Kami tidak minta apa-apa Pak. Kami terserah, kami tidak minta apa-apa di sini, minta apa penyerapan anggaran lah, segala macam lah, tidak ada. Pertama dulu secara legalitas. Cuman benar juga secara pemerintahan dibilang tadi. Dipersingkat aja. Secara pemerintahan dibilang memang pelaksana. Jadi inilah waktunya berkolaborasi antara anggota DPR, pemerintahan, apalagi Badan POM di sini ya. Badan POM di sini. Inilah dari kami warga di sini meminta hak kami ya bisa secara legalitas itu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamat saya Gang Sentosa. Ya, makasih. Nama saya Kriston Situmorang, tinggal di Gang Rukun. Jadi begini Pak Mahfud, Pak Wakil Camat dan Pak Rio, mungkin Pak Rio kita udah familiar dan Pak Pentus juga sangat familiar sekali di bawah ini. Pak Lurah, Pak Wakil Camat, Bapak boleh lihatlah tempat ini. 1.500 kakak Pak, 1.500 kakak. Anak bangsa di sini susah. BLT nggak dapat, sembako nggak dapat. Mohon Ibu Bu Camat, Bu Kepala Puskesmas Cakung, sekedar informasi nih Bu ya. 1.500 kakak Bu.
Kami terlantar di sini, kebanjiran. Padahal ibu lihat, masjid di depan kita ini kurang bagus gimana? Gereja di sini, masjid ada 3 loh Bu, lebih bagus dari sini ada lagi. Saya waktu itu bilang ke ke Pak Wali Kota suruh resmiin, nggak mau, nanti saya dibully katanya. Nah, saya terlepas dari itulah Bu. Permasalahan warga di sini apa gitu sampai ini Pak Lurah dan Pak Camat mohon tanggapan saya biar Bapak yang memberikan apa permasalahan warga di sini sehingga Pak Camat dan Pak Lurah tidak berani bikin RT di sini gitu. Karena Pak, saya sebetulnya warga di sini udah bosan. Saya tinggal di sini Pak udah hampir 17 tahun. Masa Pak Lurah Pak Camat nggak mau bikin RT di sini? Permasalahannya apa? Masjid Bapak lihat sendiri, kurang bagus gimana? Warga tertata rapi, mobil jalan bagus. Kok Pak Lurah dan Pak Camat dan instansi terkait nggak mau bikin RT di sini? Permasalahannya di mana Pak? Itu pertanyaan saya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kita semua. Nama saya Maida Purba, tinggal di Gang Bakti. Saya berdekatan dengan Ketua WKSI Pak Said. Pertanyaan saya singkat, namun padat dan biarlah terlaksana. Ya. Saya pribadi mewakili ibu-ibu yang ada di wilayah ini. Kami mau legalitas ada di sini dan kami mau setiap pemerintah yang ada di sini melihat. Kami mau tidak lagi janji-janji, ya Pak, khususnya buat Bapak Ridho Kambodo. Ya, kami berharap karena udah berapa kali pengajuan seperti yang disampaikan oleh rekan-rekan berdua, saya yang ketiga. Kami berharap sekali tidak lagi janji-janji, tapi janji itu boleh digenapi. Nyata, RT terbentuk di sini, itu aja. Selamat malam buat kita semua. Ya, terima kasih kepada Bu. Terima kasih. Ini salah satu kecerdasan Bapak dan Ibu sekalian. Ya, ini luar biasa. Saya bawa agenda ini membuat untuk nyatet Bang. Yang pertama terkait dengan Bang Jonar. Yang pertama adalah bansos. Jadi Bang, saya ini lurah baru, tapi begitu pekanya terhadap lingkungan ini. Buktinya Bang Joni bahwa pertama saya kasih 9 paket. Berikutnya 71 paket. Tambah lagi 9 paket. Terus warga-warga kita yang ada di sini juga dapat yang namanya izin usaha kecil dan mikro. Kita layani Pak. Kita layani. Artinya dari sisi kemanusiaan sesuai dengan pasal 6 ayat 2 Pergub 171 tahun 2016 saya jawab. Itu. Yang kedua, tadi sudah disampaikan oleh Kapuskas, yang sakit, yang akan melaksanakan vaksinasi, silakan melalui online, melalui Bitly. Silakan Bang. Saya respon sama Abang. Saya respon betul-betul. Kalau seandainya nama-nama sudah terinput oleh PJLP sosial, kenapa tidak? Karena itu yang mengelola adalah Pusdatin. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Rio. Kepala dinasnya Ibu Rami, mantan Kepala Biro Tapem, gitu Bang. Terus yang kedua, pertanyaan abang saya ini. Bang Taya nih, ya Kriston minta legalitas formal. Apa? Lurah kok sama camat gak berani? Jawabannya sederhana Bang. Saya mantan lurah Pondok Ranggon. Saya 6 tahun jadi lurah. Sebelum saya jadi lurah, saya pernah jadi kasih pemerintahan Kelurahan Cilangkap. Lurah Pondok Ranggon itu 6 tahun Pak. Anggap aja saya udah kuncennya di sana. Pokoknya ada yang meninggal, report, pasti saya bantu. Saya berusaha semaksimal mungkin. Melalui siapa jembatan saya? Bang Joni. Bagaimana caranya legalitas formal itu disampaikan? Karena ini adalah awal tahun 2021. Kalau seandainya abang menuntut legalitas formal RT dan RW, pertanyaannya bahwa ini adalah perubahan di anggaran adalah di bulan Oktober. Iya Bang ya, perubahan anggaran tuh. Yang pertama dikirim tuh operasional RT. Yang kedua Jumantik, Dasa Wisma, Posyandu, FKDM tuh. Banyak Bang. Banyak aspek. Itu dari sisi anggaran tadi Bang sudah sebut. Saya sampaikan juga di sini. Tujuannya apa? Saya pengen tahu Bang, saya hadir di sini ingin menggali informasi. Nanti akan saya sampaikan, saya akan bikin notulen. Makanya sebelum saya kesini saya tanya dulu, Kasatpol bagaimana pelayanan terhadap kampung sawah? Bagus Pak, apa yang kamu layani? Yang pertama kartu identitas anak dilayani, kartu penduduk dilayani, kartu keluarga dilayani, akta kelahiran dilayani. Tuh, apalagi PTSP.
termasuk yang namanya izin usaha mikro dan mikro tuh bang, memang belum tersentuh secara utuh, mungkin karena Ujang berkatnya pada basah kali, ya kan, bisa aja kan gitu kan. Ibu Bunda juga sama tuh, legalitas formal juga ibu. Saya sebagai lurah jajaran paling bawah tetap menerima, mencatat informasi, masukan, saran, pencerahan. Pada malam hari ini saya teruskan karena saya juga ada Pak Camat, ada Pak Wali Kota. Saya nggak sanggup, saya tidak mampu. Saya ada Pak Camat. Pak Camat tidak mampu, ada di tingkat kota, dibahas. Siapa nanti endingnya? Nih abang saya yang ganteng, yang duitnya banyak. Bilang ya, duitnya banyak kan? Belum dia tuh. Ya jelas sama Bunda ya. Cakep banget ini, kalau pertanyaan orang cantik banget begitu udah ngerti aja kita deh. Ya kan? Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, rekan-rekan dan teman-teman semua, Pak Joner, Pak Kriston dan Ibu Maida. Pertama saya perlu sampaikan bahwa saya itu kesini memediasi. Dan Bu Maida, janji saya cuma 2. Iya, dan janji saya bukan sebelum pemilu, setelah pemilu. Di bulan Januari 2021 kemarin. Pertama, mengirimkan surat ke Gubernur, asisten pemerintah, wali kota, camat, dan Pak Lurah. Janji kedua, bikin reses sini. Kayak gitu. Andaikan saja gubernurnya adalah Pak Arventus, dan Pak Arventus adalah wakil saya di partai, pasti saya paksa untuk langsung mengesahkan RT RW di sini. Kalau nggak saya pecat. Karena saya punya hak untuk menonaktifkan memecat. Tapi persoalannya bukan Pak Arventus sebetulnya. Kayak begitu. Ya. Jadi ini soal kewenangan. Kewenangan anggota DPRD bukan eksekusi, tapi anggaran, mengawasi, dan membuat perda. Itu haknya anggota DPRD, bukan melaksanakan anggaran, melaksanakan proyek. Kalau enggak itu tangkap KPK, karena kita bukan pelaksana anggaran. Pelaksana anggaran adalah Pak Lurah, kemudian Pak Camat, dan sebagainya. Jadi anggota DPRD, lembaga DPRD bukan eksekusi, tapi mengawasi, budgeting, dan membuat perda. Janji saya 2. Saya ulangi nih, janji saya cuma 2, dan itu saya sampaikan setelah pemilu, karena saya tidak kampanye di sini. Saya perlu tegaskan itu, betul ya? Saya tidak kampanye di sini, tidak ada janji kampanye saya di sini. Tapi kalau sudah bertugas jadi anggota DPRD, saya harus mengayomi, harus menyerap aspirasi semua, bukan cuma di dapil saya. Di DKI Jakarta pun saya harus mengayomi. Jangan. Setelah ini, saya bikin janji lagi ketiga nih. Saya akan buat surat lagi kedua kalinya kepada Gubernur DKI Jakarta, kepada Sekda asisten pemerintah, untuk menindaklanjuti pembicaraan kita malam ini yang dihadiri oleh Pak Camat dan wakilnya dan Pak Lurah. Ya, nanti fotokopiannya saya kirim ke Bapak Gubernur. Itu pertama. Itu kan tema utama kita ya pada malam hari ini. Jadi saya mesti penekanannya berulang-ulang. Jangan sampai nanti ibu bapak kembali gegana, gelisah, galau, dan merana. Ya kan begitu. Wah, apa hasilnya? Kan begitu kira-kira. Ya, kalau memang Pak Lurah tadi saya sampaikan, Pak Camat sudah sampaikan, harus di push di tingkat provinsi, saya push dengan kewenangan pengawasan yang saya miliki. Akan pasti saya push. Apa sih susahnya? Cuma bikin surat, kita panggil, nggak ada masalah gitu kan. Yang lebih berat dari ini pun kita akan tempuh, sepanjang itu adalah amanat perjuangan rakyat. Saya berharap, dan nanti kan anggota dewan sebagai lembaga legislatif untuk menenang dan menerima aspirasi warga. Gitu. Ya. Ya harapan saya kan dia juga sebagai warga negara, masalah kesehatan tetap diperhatikan, pelayanan KTP tetap berada di layarnya.